Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Francisca dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Francisca. Pagi Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Baik. Baik, sehat. Puji Tuhan. Nah, hari ini tanggal 26 Februari. Oma ingin mengisahkan siapa Oma? Santo Alexander dari Alexandria, uskup. Wah, Santo Alexander dari Alexandria, seorang uskup ini. Wah, ini pasti menarik ya ceritanya ya. Baik Oma, kita mulai dari bagaimana kehidupan awal atau asal dari Santo Alexander ini Oma. Alexander berasal dari Alexandria, Mesir, dan hidup di abad ketiga. Alexander diperkirakan lahir pada tahun 250. Hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupannya. Sebelum ia menjadi pemimpin umat di Alexandria, sedikit catatan menyatakan bahwa ia awalnya adalah seorang imam di Alexandria dan pernah mengalami penganiayaan pada masa Kaisar Galerius dan Maximinus Daia. Ia terpilih menjadi uskup agung Alexandria setelah meninggalnya uskup Asiles pada tahun 313. Baik, jadi ini kehidupan awalnya ya, dan Alexandria ini menjadi uskup setelah kurang lebih tahun 313. Nah, lalu setelah itu bagaimana kehidupan Alexander ini sebagai uskup, Oma? Selama menjalankan tugas kegembalaan sebagai uskup agung Alexandria waktu itu, uskup Alexandria terkenal akan perjuangannya melawan bid'ah Arianisme. Ia dengan tegas menentang Arius, sang pemimpin di bid'ah. Seketika Arius mencoba berkhotbah di wilayah keuskupannya, Santo Alexander adalah salah satu tokoh kunci pada konsili pada tahun 325. Alexander menjadi patriark atau uskup agung Alexandria antara tahun 313 dan 328 dan mendapatkan dirinya memimpin gereja Mesir pada saat komunitas di hadapan pada luka yang ditinggalkan oleh doktrin iman Arius yang ditabiskan oleh pendahulu Alexander. Patriark Arius, sebagian patriark baru dengan nada kebapakan. Alexander berbicara kepada imam yang menyebabkan konsepsinya yang salah dan menasehatkan mereka untuk memikirkan kembali posisinya. Tetapi di hadapan pada bid'ah Arius, Alexander harus menekan Kaisar Konstantinus untuk segera mengadakan rapat atau konsili. Dan kemudian niatnya itu terlaksana dengan diadakan konsili di Nesia pada tahun 325. Di antara banyak orang suci dengan nama ini, Patriark Alexander layak mendapat tempat pertama dalam daftar pembela melawan yang hebat, yang telah menjadi salah satu protagonis dalam perang melawan bid'ah Arianisme. Patriark Alexander memberikan perhatian pertamanya pada pembentukan dan pemilihan imam di antara orang-orang yang terbukti berbudi luhur. Ia juga memulai pembangunan gereja terbesar di kota. Alexander mencoba membawa Arius kembali ke ajaran yang benar dan dengan kelembutan dan sifat kebapakan. Tetapi usahanya sia-sia
sehingga ia mendesak untuk mengadakan sinode para uskup, di mana bid'ah Arius diperiksa dan ditolak. Arius tidak menerima hasil konsili dan melarikan diri ke Palestina, di mana dia mencoba mendiskreditkan Alexander. Baik, tadi kita sudah mendengar cukup rinci ya, cukup detail bahwa Uskup Alexander ini tokoh yang penting pada waktu itu, bahwa tadi Oma Francisca menceritakan ada bid'ah atau ajaran sesat gitu yang bernama Arianisme, dan ini betul-betul dilawan oleh Uskup Alexander ini. Nah, lalu yang terakhir Oma, bagaimana akhir hidup dari Uskup Alexander ini? Akhir hidup Uskup Alexander dalam konsili Nesia tersebut ini hadir di samping Alexander secara bernama Athanasius, yang kelak akan menggantikannya di kursi uskup dan akan mengakhiri perjuangan melawan ajaran sesat Arian. Setelah konsili berakhir, Patriark Alexander kembali ke Alexandria. Ia disambut dengan kemenangan oleh umatnya. Kemudian Alexander kembali bekerja menyembuhkan luka yang disebabkan oleh perpecahan. Akhirnya Patriark Alexander meninggal dunia sekitar tanggal 26 Februari 328. Baik, jadi dari kisah tadi kita sudah bisa melihat bahwa ternyata tokoh Uskup Alexander ini tokoh yang penting, dan ternyata semangatnya untuk melawan ajaran sesat itu akhirnya juga diwariskan kepada para penggantinya begitu. Dan ini tadi bahkan di akhir Oma menceritakan bahwa Patriark atau Uskup Alexander ini disambut dengan kemenangan karena berhasil melawan ajaran sesat yang dulu sempat berkembang. Jadi luar biasa sekali teladan dari seorang Uskup Alexander ini. Dan terima kasih Oma Francisca sudah membagikan kisah tentang Santo Alexander dari Alexandria, seorang uskup yang luar biasa yang dapat kita teladani hidupnya. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Alexander dari Alexandria, doakanlah kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.